Ya, terima kasih Ibu Enda. Eh, Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanindyo Panjurati di University of Turku di Finlandia. Dulu saya astronomi angkatan 2001, jadi sudah agak lama dan sekarang senang sekali bisa berbagi kontribusi kembali ke perkembangan astronomi di Indonesia. Jadi terima kasih kepada panitia atas undangannya. Dan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang pengamatan supernova dan objek transien yang nanti mungkin bisa dikerjakan di observatorium di Timau. Oke, Ups. Ya. Jadi sedikit perkenalan di sini karena kadang-kadang orang mengira saya bekerja di Turki, tapi ternyata di kota Turku di Finlandia. Jadi ini sekitar 2 jam dari Helsinki. Dan di sini kami ada grup Stellar Explosion dan Transient yang sering menggunakan teleskop Nordic Optical Telescope 2,5 meter di Spanyol. Ini kepemilikan bersama antara University of Turku dan Aarhus University di Denmark, dan juga menggunakan fasilitas ISO di Chile seperti VLT pada gambar sebelah kanan, dan sekarang sedang dibangun ELT Extremely Large Telescope yang sedang eh, dikerjakan di Chile. Mungkin sekitar 5 tahun lagi akan beroperasi. Dan saya akan mulai dengan membahas tentang objek transien. Apa itu objek transien? Itu adalah objek-objek yang muncul dengan tidak terduga. Jadi kita tidak tahu dari mana, pada di arah mana dia akan muncul dan kapan. Dan objek-objek ini hanya tampak dalam waktu singkat. Contohnya seperti supernova hanya bisa diamati dalam waktu beberapa bulan atau mungkin tahun ya untuk yang eh, kasus khusus. Itu umumnya berapa bulan. Kemudian kilonova yang membarengi proses merger dua bintang neutron itu biasanya lebih singkat lagi, hanya 1-2 minggu. Dan bahkan untuk skala yang lebih cepat lagi, seperti misalnya semburan sinar gamma atau sinar X, ini terjadi dalam hitungan detik atau menit. Jadi untuk pengamatan objek-objek seperti ini, pengamatan dengan reaksi cepat atau biasanya disebut target of opportunity atau TOO, ini diperlukan di teleskop-teleskop karena eh, harus dilakukan pada saat itu. Kalau tidak, nanti tidak keburu, objeknya sudah menghilang. Ini berbeda dengan pengamatan objek variabel seperti bintang variabel misalnya, yang juga menunjukkan perilaku perubahan cahaya, tapi objek itu tetap berada di situ, jadi bisa diamati lagi. Meskipun mungkin juga ada faktor timing yang harus diperhitungkan di situ. Tapi objek transien begitu sudah menghilang, maka sudah habis kesempatan untuk mengamatinya. Dan hal pertama yang kita pelajari dari objek transien biasanya adalah kurva cahaya. Jadi bagaimana karakteristik perubahan kecelangan dari objek itu seiring dengan waktu. Ini biasanya dilakukan dalam berbagai filter. Dan kurva cahaya untuk objek transien tentunya sebelumnya objek itu tidak ada di situ, kemudian muncul. Jadi artinya ada peningkatan flux atau kecelangan, dan kecelangan ini biasanya naik dan mencapai sebuah puncak di kurva cahaya, dan akhirnya turun lagi dan objeknya menghilang. Dan perubahan kecelangan ini biasanya diiringi juga dengan perubahan spektrum dan indeks warna, dan perilakunya bisa berbeda-beda di panjang gelombang yang lain juga. Dan umumnya mode pengamatan yang digunakan di sini adalah fotometri diferensial dan dalam berbagai filter. Seperti pada contoh ini ada beberapa filter dari beberapa teleskop yang digunakan di sini. Dan juga umum eh, digunakan teknik pengurangan citra atau image subtraction. Di, misalnya untuk kasus ini supernovanya ada berada di tengah sebuah galaksi yang besar, jadi galaksinya harus dibuang dahulu dengan citra template sehingga yang kita dapatkan hanya hanya signal dari supernovanya. Dan supernova itu sendiri eh, adalah peristiwa ledakan bintang pada akhir evolusi bintang. Jadi secara klasik, supernova biasanya dibedakan antara tipe 1A yang merupakan ledakan bintang katai putih, dan supernova tipe-tipe lain yang merupakan ledakan bintang masif. Ini biasanya sekitar 8 masa matahari atau sekitar itu. Jadi bintang katai putih pada sistem tipe supernova tipe 1A ini eh, mengalami akresi massa, eh, di mana dia menyerap massa dari bintang pasangannya. Jadi bintang pasang ini bisa berupa bintang lain yang masih kaya hidrogen seperti ilustrasi sebelah kiri ini, atau sebuah bintang katai putih lain
Jadi dalam hal ini dua bintang katip putih bisa terjadi saling mengorbit satu sama lain, kemudian terjadi merger dan menghasilkan ledakan tipe 1A. Sedangkan untuk tipe-tipe yang lain, ledakan bintang masif, ini biasanya menghasilkan objek kompak seperti bintang neutron atau lubang hitam di pusatnya setelah ledakan. Dan ada banyak variasi dari tipe-tipe ledakan bintang masif ini. Jadi secara historis tipe 1 dan tipe 2 itu eh, menandakan apakah ada hidrogen di spektrumnya atau tidak. Jadi kalau tipe 1 tanpa hidrogen, sedangkan tipe 2 ada hidrogen. Dan ini dipisah lagi sebelum waktu itu orang belum tahu tipe 1A terjadi seperti apa, tipe 1B seperti apa. Hanya 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 empirik dari spektrumnya terlihat bahwa tipe 1A memiliki garis silikon yang kuat, sedangkan eh, tipe 1B garis heliumnya kuat, dan tipe 1C biasanya tanpa tanpa garis helium. Dan eh, penurunan dari berbagai tipe-tipe ini ada berbagai macam. Jadi kebun binatang supernova di situ ada banyak sekali penghuninya, subtype yang bermacam-macam. Dan pengamatan dan studi supernova dan objek transien ini relevan dilakukan dalam berbagai bidang, eh, terutama tentu eh, untuk mempelajari evolusi bintang, bagaimana bintang berevolusi ketika pada akhir masa hidupnya, kemudian terjadi eh, keruntuhan di intinya dan meledak sebagai supernova. Dan untuk kosmologi misalnya tipe 1A sudah ditunjukkan bahwa mereka bisa berfungsi sebagai lilin standar untuk penentuan jarak dan untuk ujung-ujungnya untuk penentuan kuantasa kosmologi. Seperti sudah ditunjukkan oleh hadiah Nobel Fisika tahun 2011 untuk penelitian supernova tipe 1A yang menunjukkan bahwa alam semesta mengembang. Dan juga supernova dan transien juga berkontribusi ke bidang fisika galaksi, karena dalam dalam evolusi bintang itu dan ledakan itu eh, terjadi pengayaan kimiawi pada galaksi karena eh, materi-materi inti-inti berat yang dihasilkan di dalam dalam pusat bintang itu dilepaskan kembali ke ruang antar bintang, dan ini bisa di recycle untuk menjadi menjadi bintang-bintang baru. Jadi setiap ada ledakan supernova baru akan terjadi pengayaan kimiawi pada galaksi. Jadi materi antar bintangnya akan semakin kaya logam, dan ini juga berguna untuk mempelajari bagaimana proses nukleosintesis dalam dalam inti bintang dan astrofisika energi tinggi seperti sudah disebut tadi sebelumnya, bagaimana ledakan-ledakan ini bisa menghasilkan bintang neutron dan lubang hitam misalnya. Dan yang paling baru mungkin pengaitan supernova objek transient dengan studi gelombang gravitasi dan neutrino yang baru sekitar beberapa tahun ke belakang ini eh, sedang giat berkembang, karena objek-objek ini juga berfungsi sebagai sumber dari gelombang gravitasi dan neutrino. Dan tentu untuk mempelajari objek-objek ini, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menemukan mereka dahulu. Jadi kita harus menangkap supernova dan objek transient ini. Cuman masalahnya adalah kita tidak tahu di mana mereka akan muncul dan kapan. Jadi strateginya adalah mengamati seluruh langit, seluruh luas belahan langit sebanyak mungkin. Maka dibutuhkan teleskop medan luas untuk mencakup semakin semakin besar bidang langit yang bisa dimonitor semakin bagus. Dan kemudian kadang-kadang objek-objek ini muncul terlalu dekat dengan galaksi induknya. Jadi kalau kalau tidak dikurangkan dengan template image seperti ini, agak kadang-kadang tidak terdeteksi. Jadi teknik pengurangan seperti ini lazim dilakukan, dan juga pengamatan dan reduksinya dilakukan sebisa mungkin secara real time atau dalam dalam waktu yang sama. Jadi begitu exposure selesai dilakukan, data langsung mengalir melalui pipeline, istilahnya software untuk melakukan reduksi. Ini biasanya sekaligus dengan astrometri dan fotometri. Jadi langsung kita tahu bahwa ada objek baru pada koordinat sekian dengan magnitudo sekian. Jadi ini butuh reaksi cepat dan ada otomatisasi juga dalam hal ini. Dan
sering terjadi ada koordinasi dengan fasilitas-fasilitas lain untuk pengamatan lebih lanjut karena deteksi pertama eh, kadang harus diverifikasi di pengamatan berikutnya. Mungkin di teleskop di belahan dunia yang lain harus cek juga apakah ini deteksinya eh, benar benda langit atau bisa juga noise atau artefak dari sistem ini ya kameranya. Ini di sini saya tampilkan beberapa survei yang sekarang berlangsung seperti ZTF ini di Amerika atau Black Gem, Rotu, Atlas dan BFST di China. Secara total seluruh dunia dalam semalam sekitar 50-an supernova baru bisa ditemukan. Jadi eh, eh, influx data yang masuk itu sangat sangat luar biasa. Kalau setiap malam ada 50 objek baru untuk diteliti, seperti tidak mungkin dilakukan secara manual satu persatu semuanya. Ini di sini saya ilustrasikan beberapa medan pandang dari survei-survei tadi dibandingkan dengan galaksi Andromeda di sini yang kalau dengan mata telanjang mungkin sekitar 2-3 derajat ukurannya atau bulan purnama di sini setengah derajat. Jadi survei-survei ini melingkupi medan langit yang sangat besar karena untuk menemukan objek-objek tadi secara efisien. Dan yang sekarang yang eh, paling ditunggu-tunggu mungkin eh, project LSST ini yang mana sekarang sudah hampir rampung dan akan segera mulai beroperasi. Jadi teleskop ini berada di Chile dengan diameter 8 meter, yang mana ini jauh lebih besar dibandingkan dengan teleskop-teleskop lain di survei tadi yang umumnya 1 meter atau di bawah 1 meter bahkan. Jadi dengan LSST ini eh, kita bisa melihat lebih dalam lagi karena ukuran teleskop yang lebih besar dan cadence atau interval di LSST ini mungkin tidak sekerap teleskop yang lebih kecil. Di sini di direncanakan mungkin sekitar tiap 3 malam. Jadi setiap 3 malam atau sekitar itu seluruh belahan langit yang terlihat oleh LSST akan dipetakan. Dan tentunya kalau kita punya data seluruh langit untuk beberapa kali pengamatan misalnya dalam rentang setahun setiap bagian langit diamati dalam eh, setiap 3 hari maka ada sekitar seratusan data untuk bidang langit yang sama. Jadi kalau ini di stack ditumpuk semuanya maka signal eh, yang didapatkan di situ akan lebih dalam lagi. Jadi ini sangat berguna survei ini tidak hanya untuk komunitas transien dan supernova tapi juga untuk bidang-bidang lain seperti fisika galaksi misalnya untuk melihat Milky Way dengan lebih detail lagi dan seterusnya. Dan di samping supernova ada banyak sekali objek transien lain yang kita sudah temukan. Seperti misalnya di sini saya tunjukkan 3 contoh. Yang pertama adalah tidal disruption event, di mana kejadiannya adalah sebuah bintang tercabik oleh gaya pasang surut dari lubang hitam supermasif di inti galaksi. Dan kejadian ini juga menghasilkan kurva cahaya yang agak mirip dengan supernova di mana ada kenaikan kecelangan dan puncak dan akhirnya decay lagi ya, sehingga hingga menghilang. Eh, Kemudian juga ada baru-baru ini dikenal dengan nama F-BOT yaitu Fast Dual Optical Transient. Jadi objek transient ini masih kurang jelas ini sebenarnya apa, apakah supernova atau semacam TDE atau merger atau yang lain. Tapi karakteristik umumnya adalah objek ini berevolusi dengan cepat. Namanya juga fast di sini dan biasanya warnanya biru dan jangka waktunya mungkin sekitar sebulan. Ini contoh yang sebelah kanan ini contoh yang sangat sangat dekat, jadi bisa diamati sedikit lebih lama. Tapi karena objek ini sangat jarang, maka perlu eh, di- dicari dalam dalam survei dengan redshift yang lebih lebih jauh untuk melingkupi volume yang lebih besar. Jadi dalam hal ini biasanya objeknya terlihat lebih redup. Kemudian sudah saya sebut lagi kilonova yang membarengi peristiwa merger bintang neutron. Ini lebih cepat lagi dalam hitungan minggu. Ini satu contoh yang kita punya yang tahun 2017. Ini mungkin hanya sekitar 2 minggu bisa teramati. Dan objek-objek lain seperti GRB, XRB, FRB, fast radio burst, dan hal lain yang berubah
kecerlangan di langit. Ada banyak macamnya. Jadi sangat luas cakupannya kalau definisi objek transient seperti ini. Jadi menyentuh banyak bidang. Dan ya tentu contoh paling paling spektakulernya adalah kilonova tahun 2017 yang terjadi pas pada tanggal 17 Agustus. Ini menghasilkan ya, selain orang banyak, sangat banyak terjadi dalam penelitian lebih lanjut. Dan pada tahun itu saja setelah pengumuman ini ada ratusan paper dihasilkan dari teknik ini fenomenal, dan masih menunggu objek semacam ini berikutnya yang semoga akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi lanskap astronomi transien dari tahun ini dan ke depannya selama beberapa tahun ke depan ada banyak hal terjadi di sini seperti misalnya LSST tadi sudah saya sebut akan mulai beroperasi dan survei-survei lain tetap berjalan dan bertambah dan bermunculan survei lain yang juga memonitor langit. Jadi banyak sekali hujan data yang kita terima dari berbagai survei karena umumnya survei-survei ini juga melepas penemuannya secara publik. Jadi semuanya dialirkan ke public alert. Jadi tidak susah untuk mencari objek baru. Mungkin mungkin terlalu banyak bahkan. Dan juga di daerah luar optik, penyaliman optik di inframerah, di ultraviolet akan muncul beberapa survei baru dalam di di eh, ground base atau di angkasa dengan beberapa satelit misalnya Intrasat di sini dan Petrel yang beroperasi di ultraviolet dan beberapa instrumen khusus juga sudah diproduksi dan siap beroperasi seperti misalnya instrumen SOX ini di teleskop NTT di Lasia di Chile, di mana saya juga terlibat di pembangunannya, dan beberapa survei lain seperti misalnya Foremost di Paranal di Chile. Dan di bidang gelombang gravitasi, detektor LIGO sekarang akan eh, akan menghentikan periode pengamatan O4 dalam beberapa bulan lagi untuk mengalami upgrade, dan beberapa tahun kemudian akan dimulai periode pengamatan O5 di mana jangkauan jaraknya akan lebih lebih dalam lagi. Jadi dalam 5-10 tahun ke depan akan banyak sekali hal terjadi dalam dalam bidang ini. Dan di mana posisi Observatorium Timau dalam konteks ini? Jadi sudah saya sebut tadi beberapa survei di dunia, ada yang di utara, ada yang di selatan. Ini survei-survei ini saya tampilkan dengan simbol pentagon di sini, dan beberapa fasilitas spektroskopi eh, di berbagai tempat juga. Ini tidak spesifik untuk survei transien, tapi juga untuk bidang-bidang lain tentunya untuk yang non transien. Dan Timau berada di posisi di sini di bagian barat Pasifik, jadi oleh eh, untuk misalnya survei di Pasifik Timur, ZTF, LSST juga di sini. Kelas setelah mereka melakukan penemuan di sini, berapa jam kemudian teleskop di Timau bisa melakukan follow up untuk konfirmasi objeknya secara fotometri atau spektroskopi mungkin nanti. Jadi posisinya strategis, dan juga karena di daerah Kholustiwa bisa melihat ke utara dan selatan sekaligus, jadi sangat mendukung eh, untuk pengamatan selanjutnya dari penemuan survei-survei ini. Dan umumnya siklus pengamatan supernova atau objek transien itu seperti ini. Jadi pertama tentunya ada penemuan oleh survei, kemudian ada konfirmasi dan klasifikasi ketika objeknya mengalami peningkatan kecerlangan di kurva cahaya. Terus setelah disadari bahwa ini objeknya sungguhan, real, dan menarik secara astronomi, maka bisa diputuskan bahwa kita melakukan pengamatan lanjutan atau follow up untuk objek ini. Ini dilakukan pada fase selanjutnya, ke fase terang sekitar puncak kurva cahaya ini, dan pada fase selanjutnya, tentunya sepanjang objek ini masih bisa teramati. Dan ini biasanya eh, eh, tentunya kita ingin untuk melakukan publikasi ilmiah dari objek ini, entah dari satu objek atau sekelompok objek yang di, dipelajari bersama, dan time scale-nya bisa
bisa mingguan untuk objek-objek yang sangat cepat dan eh, sangat kompetitif istilahnya. Jadi beberapa objek ini ada beberapa grup di dunia yang berusaha untuk publish pertama begitu ya. Jadi seperti ada perlombaan ya, bagaimana kita bisa cepat melakukan analisis dan nulis papernya. Tapi juga umumnya juga sangat umum untuk melihat publikasi ini baru baru dihasilkan dalam dalam skala tahunan. Jadi ada banyak variasi di situ. Dan untuk jadi menyambung dari pertama penemuan tadi, klasifikasi diperlukan dan ini umumnya secara spektroskopi karena kita harus melihat garis-garis apa yang ada di spektrumnya. Meskipun ada petunjuk lain dari kurva cahaya atau galaksi misalnya. Dan eh, biasanya proses klasifikasi ini juga dibantu dengan software yang untuk membantu klasifikasinya ini supernova tipe apa. Setelah klasifikasi bisa dilakukan pengiriman laporan atau sirkular yang disebar secara publik, biasanya biasanya lewat ETEL, Astronomers Telegram, atau sekarang ada TNS, the Transient Name Server, ini service dari IAU yang eh, juga menghasilkan astronauts atau classification reports. Ini contohnya interface TNS kalau Anda pergi ke halaman web ini bisa cek astronot yang sudah dihasilkan oleh komunitas seluruh dunia tentang klasifikasi objek tertentu dan juga Anda bisa melaporkan penemuan objek baru atau klasifikasi objek baru ke portal ini. Jadi TNS ini diharapkan menjadi sebuah uh, ya portal satu satu kesatuan yang uh, melakukan distribusi penemuan baru ke publik dan juga menerima. Ya untuk soal klasifikasi ini masih bottleneck ya karena untuk melakukan spektroskopi lebih sedikit fasilitas yang tersedia dan butuh lebih banyak waktu. Jadi dari sekian banyak objek transien yang dideteksi hanya sebagian kecil yang sudah terklasifikasi. Ini statistik tahun 2019 tapi saya rasa masih relevan situasinya masih begini. Nah, jauh lebih mudah untuk mendeteksi objek baru dibandingkan untuk melakukan pengamatan lanjutan. Jadi dari 50 yang terdeteksi setiap hari hanya beberapa yang terklasifikasi dan ketika nanti ada realisasi ya kan ini angkanya akan naik ratusan atau ribuan kali lipat di bottleneck klasifikasi ini dan masih ada di situ. Dan kegiatan follow up berikutnya analisis lebih dalam tentu ini dilakukan dalam dalam konteks astrofisika untuk mengetahui bagaimana properti objek-objek ini, bagaimana perilakunya, ada elemen apa di situ, bagaimana pergerakan gas di situ dan seterusnya. Jadi ini eh, hal yang umum terjadi dan ini bisa dilakukan untuk satu objek. Benar, maksudnya ini satu supernova yang berubah bentuk dari tipe 1b ke tipe 2n, jadi di sini kayak hidrogen, kayak eh, helium menjadi sekarang kayak hidrogen atau studi lainnya. Di sini saya berikan beberapa contoh untuk studi asimetri di injekta di gas yang dilepas oleh supernova itu. Apakah ledakannya simetrik atau asimetrik bisa diteliti dari profil garis spektrum tertentu, atau juga beberapa objek yang perilaku fotometriknya tidak lazim seperti dua contoh yang saya tunjukkan di sini, di mana kurva cahayanya terjadi naik turun, tidak langsung turun seperti itu pada umumnya. Jadi ada macam-macam yang bisa dilakukan dan umumnya kegiatan penelitian ini dilakukan secara kolaboratif. Jadi untuk bidang-bidang transien umumnya sangat umum terjadi kolaborasi besar dan internasional di mana karena dibutuhkan data eh, eh, dari waktu ke waktu, eh, maka kadang-kadang di satu satu lokasi observatorium tidak bisa melakukan pengamatan setiap malam karena masalah cuaca atau instrumen dan sebagainya. Jadi minta data dari observatorium lain untuk membuat kurva cahaya yang yang well sampled seperti ini dan juga untuk mengambil spektrum dalam dalam frekuensi yang cukup seperti contohnya ini sekitar 50 spektrum dalam waktu 1 hari. Jadi eh, sangat lazim untuk saling berbagi data dan cross kolaborasi.
Di field ini sangat sangat aktif sekali. Dan untuk teleskop TIMO sendiri, potensi kolaborasi terdekat dalam bidang transien tentunya adalah teleskop induknya, yang Seimei yang pertama yang di Jepang, di mana eh, ini sudah digunakan untuk pengamatan objek transien. Salah satu eh, expert di sana, Pak Keiichi Maeda, kolaborator saya di Kyoto University, ini rutin menggunakan teleskop Seimei yang pertama, dan tentu saya juga tertarik untuk menggunakan teleskop Seimei yang kedua nanti di Timau. Dan juga untuk kolaborasi dengan Nordic Optical Telescope, ini juga bisa sangat bisa terjadi karena berada di bagian bumi yang lain, jadi sekian jam kemudian bisa dilakukan follow up dengan teleskop NOT, yang mana eh, teleskop ini juga dioptimasi untuk reaksi cepat, jadi cukup fleksibel penggunaannya, dan kami punya akses ke sana. Dan mungkin seperti mau ya, yang sekarang eh, setahu saya rencananya akan ada dua kamera utama di optik dan di inframerah, dan kemudian juga nanti akan ada spektrograf di penggabungan kombinasi antara kamera optik dan spektrograf dan inframerah ini bisa menghasilkan sebagian besar 3/4 publikasi dari sebuah teleskop. Jadi ini sangat optimal sekali. Jadi harapannya mungkin nanti ke depannya Timo bisa mencapai produktivitas semacam ini. Dan tahu saya di Timo juga ada beberapa teleskop kecil eh, yang juga berguna dalam hal ini untuk melakukan fotometri. Seperti dicontohkan oleh teleskop GOTO ini yang hanya 40 cm ukurannya, dan exposure berapa menit itu sudah cukup untuk mencapai magnitudo 20-an. Jadi ini berguna ketika eh, objek ini sedang melakukan tingkatan dalam cahayanya. Hmm. Jadi ini kolaborasi besar juga. Ya, sedikit Apa? lagi Ya, selesai. Terima ya, kasih. terima kasih. Iya, eh, dan terakhir saya menyampaikan tentang rencana pembuatan spektrograf untuk teleskop Timau ini, yang bekerja sama dengan pihak USTC di Cina, dan juga Kyoto dan Turku, di mana spektrograf ini diharapkan mencakup panjang gelombang seluruh optik sampai eh, sedikit inframerah dekat dengan resolusi rendah, dan agak tinggi, 1000 sampai 2000. Dan ini juga termasuk pembuatan instrumen rotator untuk memutar instrumennya untuk di teleskop Timau untuk melawan efek rotasi bumi. Jadi harapannya tahun ini instrumennya bisa dihasilkan dan disiapkan untuk pengiriman ke Timau nanti dengan koordinasi dengan BRIN tentunya. Ini sedikit desain optikanya, singkat saja. Jadi dari teleskop sini cahaya dipecah menjadi dua ke channel biru dan merah untuk kemudian direkam di kedua kamera, dan juga sebelah kanan ini adalah desain instrumen rotator yang nanti akan dipasang di sebelah sini. Jadi yang platform Nasmith yang satu lagi, setahu saya sudah ada rotatornya dan bisa digunakan untuk imaging dengan dua kamera, sedangkan yang di sini untuk spektroskopi nanti mungkin. Dan oh ya maaf, ini yang terakhir. Jadi ini tentang citizen science. Jadi di bidang transien juga terbuka kesempatan untuk berkontribusi sebagai warga atau citizen dengan misalnya contohnya ini Pak Itagaki, ini salah satu penemu supernova yang terkenal di Jepang. Ini sebuah contoh yang bisa langsung diakses sekarang. Proyek Zooniverse Kilonova Seekers ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan Anda bisa membantu menemukan objek transien baru dengan melihat citra dari survei apakah ini objek sungguhan atau bukan. Ada tutorialnya, bagaimana cara melakukannya dan seterusnya. Jadi ini bisa langsung dicoba nanti. Dan sebagai penutup, eh, jadi ada banyak potensi yang bisa dilakukan di Timau untuk bidang transien, mulai dari klasifikasi, fotometri, studi objek tinggal, atau statistika juga bisa. Yang penting harus terbuka untuk kolaborasi dengan grup-grup lain, dan mungkin juga harapannya ada mode mode TOO nanti untuk reaksi cepat, dan spektroskopi juga penting, dan ini juga berguna untuk objek non transien, tidak hanya transien saja. Ke plus pelibatan publik untuk deteksi objek baru ini bisa dimungkinkan untuk proyek ini. Demikian, terima kasih.
Ya. Terima kasih Pak Hanin, kita beli aplaus. Mungkin satu pertanyaan singkat saja. Apakah ada? Oh, Pak Thomas, maaf, tidak terlihat dari sini, Pak. Makasih, singkat saja, Pak. Ini terkait tadi penemuan per hari sekitar 50 ya. Dan banyak juga yang kemudian tindak lanjutnya adalah kolaborasi. Ini terkait strategi nanti di Timau ya. Kira-kira dari 50 itu sebenarnya yang biasanya menarik untuk diamati tindak lanjutnya dan juga ada kolaborasi itu apakah ada kriterianya? Makasih. Ya, terima kasih Pak Thomas. Ya, komen yang bagus sekali ya, relevan dengan hal ini. Jadi, karena banyak sekali yang kita terima setiap malam, em, ini semuanya benar-benar tergantung kepada apakah objeknya menarik secara astrofisika atau tidak. Jadi, kita harus selektif memilih objeknya yang mana yang sepertinya menarik, atau ini objek biasa yang setiap malam juga ada. Mungkin kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk objek-objek yang biasa dalam tanda kutip, tapi objek yang baru, misalnya kalau kita menemukan objek yang spektrumnya aneh yang belum pernah teramati sebelumnya, ini mungkin kita bisa eh, melakukan rencana untuk pengamatan lebih lanjut dan berkolaborasi dengan eh, grup-grup lain, misalnya dengan dengan saya di sini, mudah-mudahan untuk penggunaan Nordic Optical Telescope atau teleskop ISO. Jadi tidak harus setiap malam kita eh, memutuskan untuk mengamati sebuah objek. Bisa juga katakanlah ya mungkin dalam sebulan kita me- melakukan follow up untuk beberapa objek untuk masuk akal. Bisa dilakukan dengan mempertimbangkan juga manpower yang ada ya. Jadi apakah ada orang yang bisa mengerjakan objek-objek ini atau tidak gitu. Eh, Mungkin eh, limitasinya di situ. Jadi apakah ada orang yang eh, bisa meluangkan waktu untuk melakukan penelitian objek ini atau bukan. Tapi intinya eh, biasanya memang tergantung kepada objeknya sendiri apakah ini terlihat spesial atau bukan. Begitu singkatnya. Mudah-mudahan menjawab.